Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, dan seluruh para penonton dan seluruh para pecinta dan penggemar acara demi acara atau program demi program yang disampaikan atau dinaikkan ya di Salam TV ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya dalam keadaan segar bugar dan terus mengikuti ya program demi program yang ada di Salam TV, terutama tentu program kesayangan kita ini, yaitu program kajian kitab akidah yang kita ambil dari syarah kitab akidah atau Hawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Barra. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan satu tema yang sudah kita bahas waktu itu, tapi karena memang pembahasan ini panjang, jadi tidak bisa kita selesaikan dalam satu episode ya. Kita harus menyelesaikannya. Sepertinya butuh 2 episode untuk menyelesaikan judul ataupun tema yang sudah kita angkat pada pertemuan yang sebelumnya. Yaitu apa? Judul besarnya waktu itu adalah wujubu i'tiqadi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa dzikru ma tusbitu bihin nubuwah. Yaitu wajibnya kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan menyebutkan hal-hal yang menetapkan tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah kita sebutkan ya, sudah kita sampaikan maksudnya pada pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita melanjutkan ya untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan bagi saya dan kepada antum semua untuk dapat mengikutinya, sehingga kita menyelesaikan dan merampungkan judul ini. Dan memang judul ini sedikit agak panjang, tapi saya yakin dan percaya semua para pemirsa tidak bosan insyaallah ta'ala untuk mendengarkan, karena memang sangat penting perkara ini. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Taib, sebagaimana kebiasaan baik kita akan melihat sedikit ya tentang yang kita sudah sampaikan kemarin, bahwa memang perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan wa qawluhu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barra di sini, bahwa memang wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mustaba wa rasuluhul murtada, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, hamba pilihan Allah, dan nabi yang dipilihnya, dan rasul yang diridhoinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan Allah, dan nabi pilihan Allah, dan rasul yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ini sudah kita sampaikan terkait dengan dalil-dalilnya, bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan beliau adalah sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ini terdapat di dalam beberapa surat ya. Di antaranya adalah di dalam surah, misalkan di dalam surah Al-Jin ya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya manakala berdiri Abdullah dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar beliau itu adalah hamba Allah, Abdullah, pure hamba Allah Azza wa Jalla. The real, kalau mungkin bahasa kita sekarang, the real Abdullah. Jadi benar-benar memang memutlakkan ya diri beliau bahwa beliau adalah Abdullah. Allah sendiri yang mengatakannya. Jadi benar-benar pengabdian beliau itu memang totalitas kepada Allah. Ya, kalau kita mungkin hamba Allah juga, tapi kadang-kadang kita ini kayaknya dari perbuatan kita jauh ya. Kita mungkin juga Abdul Mal, Abdul Dirham, Abdul Dinar. Itu bahaya sekali memang. Kita sebagai hamba Allah ya memang harus totalitas ya sebagai hamba Allah. Dan Allah merekomendasikan, memberikan garansi bahwa beliau memang totalitas adalah sebagai hamba Allah, sehingga pengabdian beliau selalu dan senantiasa kepada Allah SWT. Tidak pernah beliau melakukan satu pelanggaran pun ya di dalam kehidupan beliau sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Isra juga demikian ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa yang maksud hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dan dua nabihil mujtaba, dan nabi pilihannya. Ini kita bisa lihat dalam surah An-Nisa 163. Allah SWT mengatakan, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Artinya ini adalah nabi. Jadi tidak semua orang bisa menggapai atau mendapatkan label nabi kan? Karena yang memberikan itu adalah semata-mata hak mutlak Allah SWT. Mengangkat orang itu menjadi nabi dan menjadi rasul, nggak ada sekolahnya dan nggak ada pendaftarannya juga, gitu ya. Ini mutlak pilihan Allah SWT. Wa rasuluhul murtada, dan Muhammad itu adalah Rasulullah yang diridhoinya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Jin. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Menjadi syahid dalam ayat ini adalah illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT dari kalangan rasulnya. Tidak ada yang tahu gaib kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari rasulnya, diridhoi oleh Allah dari rasulnya. Siapa rasul di sini? Adalah termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu yang untuk sekedar murajaah saja. Terakhir kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu adalah sebagai nabi dan rasul. Jadi di samping dia sebagai nabi, dia juga adalah seorang rasul. Karena memang ada ya sebagian itu hanya sampai pada level nabi aja, tidak dia sampai kepada nabi, kepada rasul. Karena rasul itu sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu dia jadi rasul. Begitu dia. Nah, kita tahu bahwa Nabi SAW itu diangkat menjadi nabi ketika turun surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq itu. Kemudian beliau diutus sebagai seorang rasul dengan diturunkan surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir. Resmilah beliau menjadi seorang rasul, dan beliau adalah seorang rasul bukan hanya untuk kalangan kufar Quraisy waktu itu, tapi memang seluruh alam ya. Kata Allah SWT, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali ya sebagai rasul untuk semua manusia. Jadi tidak lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Baik. Kita lanjutkan pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ya Ibnu Nasir Al-Barraq ini ya, supaya lebih cepat kita agar nanti bisa kita selesaikan ya pembahasan ini, biar kita rampungkan dalam 2 episode insyaallah taala. Yang pertama dulu yang satu, dan ini yang kedua insyaallah. Wa aktsaru qala al-muallif hafizahullah tabaraka wa taala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Barraq, wa aktsaru ma yudhkaru sallallahu alaihi wasallam bi sifati risalah, dan yang paling terbanyak disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu, kata beliau, adalah dengan bentuk risalah, artinya dengan sifat risalahnya, dengan sifat kerasulannya. Itu yang paling banyak disebut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna hayal muta'alliqatu bil mukallafina wal muqtadiyati lil balagh. Ya, lil balagh. Karena risalah itu hiyal muta'alliqatu bil mukallafin. Itu terkait dengan mukallaf. Karena ar-risalah itu terkait dengan al-mukallafin, terkait dengan orang-orang mukallaf. Artinya karena kerasulan itu terkait dengan mukallaf kan, terkait dengan orang-orang yang telah dibebankan syariat begitu. Wal muqtadiyati lil balagh, dan memang mengharuskan untuk disampaikan. Itu dia konsekuensi sebagai seorang rasul. Rasul itu memang ditujukan kepada orang-orang yang mereka memang dibebani syariat ya, untuk ya manusia dan jin tentunya. Dan juga konsekuensinya menyampaikan begitu. Maka kita lihat, lakin mal farqu bainan nabiyyi war rasuli. Tetapi apa sebenarnya perbedaan esensi antara nabi dan rasul? Ini dia. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala qala, sungguhnya Allah SWT berfirman, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Dan sungguh kami telah lebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya, dan kami telah memberikan kepada Daud zabura. Zabur, kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalam surah Al-Isra ayat 55. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dalam surah Al-Baqarah 253. Panajidu ayatin fiha
fiha mada dzikrul anbiya wa ayatin fiha dzikrul rusul. Maka kita dapati dalam ayat ada penyebutan para nabi dan ada juga ayat-ayat penyebutan tentang rasul. Wal farqu al masyhur baina an-nabiy wa rasul, ya. Wal farqu al masyhur baina an-nabiy wa rasuli anna an-nabiyya man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Jadi di ayat-ayat ini kan disebutkan nih nabi dan rasul, tapi kita belum tahu ini apa perbedaan yang esensi antara nabi dan rasul. Wal farqul masyhur, perbedaan yang masyhur, yang viral gitu ya, yang memang dikenal luas ya di masyarakat. Bainan nabiyyi war rasul, di antara nabi dan rasul perbedaannya adalah anna nabiyya man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya, yang diwahyukan kepada dengan satu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu dia. Jadi Allah SWT memberikan wahyu kepada nabi itu, tapi nabi itu sendiri tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Ah, itu dia nabi. Wa rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Sementara rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan satu syariat, wa umira bi tablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi bedanya hanya di situ. Kalau nabi dapat syariat, dapat wahyu tentang satu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Sementara rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu lalu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi perbedaannya di situ doang. Itu yang masyhur di masyarakat demikian. Kemudian falafzatun nabiyyin la tusy'ar bitabligh. Ya, falafzatun nabi, maka lapas nabi ya, la tusy'ar bitabligh. Dia tidak la tusy'ar, tidak dikesankan menyampaikan. Kan tidak diharuskan menyampaikan apa yang dia dapatkan, kan begitu. Wa ka'anna hadza ta'rifa mustamiddun min lafzatin nabi wa lafzatir rasul laisa illa wa hadza ta'rifun ghairu mustaqimin. Ya. Dan seolah-olah pengertian ini itu terambil dari kata nabi dan lapas rasul, laisa illa, tidaklah dia kecuali ta'rif ini tidak mustaqim. Artinya definisi seperti ini ya tidak mustaqim. Artinya tidak mustaqim itu tidak tegak. Kalau beginilah definisi kita sampaikan terkait dengan nabi dan rasul, maka sepertinya definisinya belum duduk. Gitu. Kenapa? Li'anna qaulahum inna nabi man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fihi mulahadatan. Karena pendapat ulama yang mengatakan bahwa nabi itu orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan satu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka di situ ada dua catatan. Ada dua catatan. Dua catatan ini nanti kita sampaikan ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita katakan tadi bahwa definisi yang dibuat, yang masyhur bahkan ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa nabi itu diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul itu diberikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, ini ya definisi seperti ini ada dua catatannya kalau begini kita buat. Perbedaan nabi dan rasul itu hanya begitu. Kalau rasul ya wajib menyampaikan, kalau nabi nggak menyampaikan gitu kan. Ada dua catatan. Catatan yang pertama bahwa annahu uhiya ilaihi bi syar'in yadullu ala annahu yakunu ala syari'atin yastaqillu biha. Kalau kita katakan bahwa nabi itu diwahyukan kepadanya satu syariat, itu menunjukkan bahwa nabi itu memiliki syariat yang sendiri, yang yastaqil, yang terasing, yang bukan syariat sebelumnya gitu. Jadi kalau kita katakan bahwa nabi itu mendapat diwahyukan kepada dengan satu syariat,
Ini menunjukkan bahwa memang Nabi ini kan dapat satu syariat yang notabene syariat ini belum ada syariat di sebelumnya, yang tidak ada syariat pada sebelumnya gitu kan. Syariat baru gitulah kira-kira. Jadi kalau syariat baru kan semestinya disampaikan dong. Bukan nggak disampaikan. Berarti kan ini catatan pertama. Sementara katanya Nabi itu tidak wajib menyampaikan. Sementara dia punya syariat baru. Yang notabene kalau baru itu berarti dia kan yastakil kan. Ada yang dia terasing. Berarti dia yang belum ada sebelumnya. Kalau belum ada sebelumnya seharusnya disampaikan. Gitu kan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Wathaniyatu annahu lam yu'mar bitabligh. Jadi kan catatan pertama diwahyukan dengan satu syariat. Berarti kalau diwahyukan satu syariat berarti ada hal yang baru. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua bahwa catatan yang kedua. Annahu lam yu'mar bitabligh. Bahwa Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi syariat yang dia dapatkan. Wahyu yang dia dapatkan dari Allah. Dia nggak mesti menyampaikan kepada yang lain. Kan gitu. Ya. Bal innama huwa mukallafun binafsihi. Bal innama huwa mukallafun binafsihi. Bahkan dia hanya dibebankan dengan untuk dirinya aja gitu. Bal huwa mukallaf, bahkan dia dibebankan untuk dirinya doang. Jadi nggak perlu orang lain mengerjakan gitu. Dia aja gitu kan. Maka anna syari'ata allati uhiya ilaiha bihal mukhtassatun bihi. Payatadinu bidainin yakhussuhu. Payatadayyanu bidinin yakhussuhu. Maka kalau begitu, kan dia nggak wajib menyampaikan. Tapi kan dia mukallaf, dia untuk dirinya sendiri gitu. Maka seolah-olah syariat itu, syariat yang diwahyukan kepadanya itu khusus untuk dirinya. Yang dia beragama dengannya, dengan agama khusus gitu. Seolah-olah, kalau begitulah kita katakan, Nabi itu tidak, walaupun dia mendapatkan wahyu tidak menyampaikan. Berarti seolah-olah yang dia dapatkan itu hanya untuk dirinya. Seolah-olah ini spesial, untuk dirinya doang gitu. Hada ma yufidu hada ta'rif. Inilah sebenarnya yang diambil faedah dari definisi yang sebelumnya kita katakan bahwa Nabi itu adalah orang yang diwahyukan syariat kepadanya tapi tidak wajib menyampaikan. Sementara Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya tapi wajib menyampaikan. Kan masalahnya di situ gitu kan. Jadi ada dua hal yang dikritisi. Pertama, kalau itu yang wahyu dia dapatkan, berarti itu baru dong, bukan wahyu yang sebelumnya. Maka seharusnya wajib menyampaikan. Itu satu keliruannya. Mulahadhahnya, catatannya. Catatan yang kedua, kalau begini definisi kita, berarti kalau dia nggak wajib menyampaikan, seolah-olah berarti yang dia dapatkan itu hanya untuk dirinya, untuk diri sendiri, yang lain nggak perlu gitu kan. Maka seolah-olah ini khusus untuk dirinya, spesial. Itu yang bisa dipahami dari definisi, kalau definisi yang masyhur di masyarakat kan gitu, bahwa Nabi nggak diperintahkan untuk menyampaikan meskipun dia dapat wahyu. Catatannya dua tadi itu. Berarti ada dong syariat khusus untuk Nabi. Dan hanya dia sendiri yang melakukannya, orang lain tidak perlu. Kan begitu. Wa ma'nahu annahu la ya'mur wa la yad'u. Maknanya Nabi itu tidak perlu memerintahkan dan tidak perlu juga mendakwahkan apa yang dia sampaikan. Wa la yanha, dan juga tidak perlu dia melarang. Wa hadza khilafun ma wasafallahu bil anbiya. Ini berbeda sekali dengan apa yang jelaskan oleh Allah SWT tentang para nabi. Ya, ka'anbiya Bani Israel, seperti nabi-nabi Bani Israel. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman tentang nabi-nabi yang ada di Bani Israel. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sungguhnya kami telah menurunkan At-Taurat. Di dalam Taurat itu ada cahaya, ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu. Para nabi itu berhukum dengan Taurat yang mereka aslamu, yang mereka menyerah, ya lil ladziina hadu, terhadap mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi di sini pakana anbiya Bani Israil yahkumuna bit Taurat. Maka nabi-nabi yang ada di Bani Israil itu mereka berhukum dengan Taurat. Berarti mengamalkan dong. Kan begitu. Wa kanu yasusuna nasa kama jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Bani Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di. Adalah Bani Israel itu senantiasa mereka ini saling menggantikan nabi dengan kalau sudah meninggal nabi yang lain, ya, kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun. Kalau sudah meninggal satu nabi, maka datang nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Yang menjadi saksi bahasan kita ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menjadi saksi bahasan kita di sini bahwa ayat dan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi juga di zaman dulu itu mengamalin kok.
ngamalin dah kan dakwahi juga mereka. Berarti kan dari definisi yang masyhur tadi itu agak bertentangan gitu kayak kita. Wasawab, yang benar apa sih nabi itu? Anna kulla nabiyyin rasulun ma'mur bitabligh, bahwa setiap nabi itu rasul yang diperintahkan untuk menyampaikan. Lakinna rasul ala nau'aini. Tapi rasul itu ada dua katanya. Jadi yang benar itu setiap nabi itu adalah rasul yang diperintahkan untuk nyampein, untuk menyampaikan apa yang diberikan kepadanya, apa yang diwahyukan kepadanya. Tapi katanya lakinnal irsal ala nau'aini. Tapi rasul itu ada dua bentuk. Al-awwal irsal ila qaumin mu'minin bi ta'limihim wa fatwahum wal hukmi bainahum wa hadhihi wazifatul anbiya. Ada rasul-rasul yang dikirim kepada orang-orang beriman untuk ngajari mereka, untuk memberikan fatwa kepada mereka, untuk memberikan keputusan di tengah-tengah mereka. Ini kewajibannya atau tugasnya para nabi. Kalau nabi itu diutus kepada kaum orang-orang soleh, hanya sekedar penguatan sifatnya gitu ya. Ya untuk ngajari, ya untuk fatwa, nggak ada ngelawan-ngelawannya. Nah, ini berarti nabi itu. Wasani arisal ila qaumin kuffarin mukadzibina li da'watihim ila Allah wa hadhihi wazifatu rasul. Yang kedua, irsal ila qaumi kuffar, yaitu ada nabi yang diutus kepada kaum kufar, orang-orang kufar yang mukadzibina li da'watihim, yang mereka itu mendustakan dakwah para nabi itu. Li da'watihim ila Allah, ya. Mereka mendustakan dakwah para nabi yang mereka mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah. Mereka dustakan dakwah para nabi itu. Enggak, kalian bohong, kalian pendusta, kalian syirik segala macam. Wa hadhihi wadhifati rasul. Inilah tugasnya para rasul. Jadi wabihada yahsulul farqu baina nabi wa rasul. Dengan inilah terjadi ya kita mendapatkan dan menemukan titik temu perbedaan nabi dan rasul. Itu aja. Setiap nabi pasti rasul, gitulah kira-kira. Tapi ingat, rasul itu ada dua. Ada rasul yang diutus kepada orang-orang beriman hanya dalam bentuk penguatan, mengajari, memberikan hukum di antara mereka, nggak ada ngelawan-ngelawannya. Itu berarti nabi itu. Sementara kalau dia diutus kepada kaum-kaum kufar yang mereka ini menentang, durhaka, melawan para nabi, ya, dakwah mereka tolak, ini namanya rasul yang diutus di situ. Begitu. Wa hadza ta'rif waladhi i'tamadahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Kitabin Nubuwat. Inilah definisi yang dipegangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat. Idan, oleh karena itu, fal irsal asyar'i fihi hadza tafsil qala Allah Ta'ala. Maka irsal ya utusan yang bersifat syar'i ya ada tafsil, ada rinciannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin." Dan tidaklah kami utus ya sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Fa asbatal irsalin nabi aidan. Maka di ayat ini jelas bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan ya arsala, menetapkan kerasulan itu untuk nabi, untuk para nabi juga. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Lihat di ayat itu. Dan kami tidak utus ya, dan kami tidak utus dari sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul dan tidak juga seorang nabi. Kan kata-kata arsala itu ditetapkan juga kepada nabi, bukan hanya kepada rasul kan. Wa ma arsalna, kata-kata arsalna itu disematkan kepada rasul dan kepada nabi juga. Fa idza warada dzikrul anbiya bi tilaqin fa innahu yashmal rasul. Kalau sudah datang penyebutan kata-kata nabi ya secara umum aja, maka itu sudah masuk para rasul. Wa idza dzukira rasul bi ijmalin fa innahu yashmiluhum kullahum. Kalau disebutkan juga kata rasul secara global, maka sungguhnya fa innahu yashmaluhum kullahum. Maka itu sudah meliputi mereka semua. Jadi ini dia yang bisa ditarik kesimpulannya bahwa kita katakan kalau disebutkan nabi secara mutlak berarti itu masuklah para rasul sudah di situ. Tapi kalau disebutkan juga rasul secara global ya, maka sudah masuk juga lah mereka semua di situ. Global ya. Kalau nanti disebutkan nama-namanya itu soal lain. Gitu. Kita lihat rincian berikutnya. Fa idza ja'a dzikrun nabiyyin wa rasulin fala budda min hadza tafsil. Kalau datang penyebutan nama nabi dan rasul, maka harus dirinci katanya. Harus dirinci. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din." Itulah rasul sebagian mereka, ya, itulah rasul kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Al-Baqarah 253. Wa hadza yashmal Nuhan wa man ba'dahu. Maka ayat ini ya meliputi Nuh dan orang-orang setelahnya. Wa man ba'dahu, dan orang-orang artinya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tilkar rusul kan, berarti kan semua rusul.
Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Berarti karena rasul yang pertama itu Nuh, maka rasul dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam ayat ini. Wa kadzalika qaulullah ta'ala, demikian juga firman Allah, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din yashmal nuhan wa ba'dahu. Dan sungguh kami telah lebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Dalam surah Al-Isra 55. Maka itu juga meliputi Nuh dan orang-orang setelah Nabi Nuh. Gitu. Jadi ini masuk semua ini, ya, masuk semua. Jadi kalau disebutkan nama nabi dan rasul maka harus dirinci katanya, sebagaimana firman Allah SWT. Jadi kalau kita masukkan tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, sudah masuk semua rasul, mulai dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitu juga tilka walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din, dan kami telah lebihkan, ya, sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Al-Isra 55. Itu juga masuk Nuh dan orang-orang setelahnya. Walida, oleh karena itu samallahu ta'ala anbiya bani Israil rusulan. Oleh karena itu Allah SWT juga menyebutkan, ya, para nabi Bani Israil itu dengan istilah rasul. Gitu kan. Jadi para nabi Bani Israil itu juga rasul, kata Allah SWT. Gitu. Jadi maka kita katakan tadi, rasul itu yang kalau sudah kita sampaikan tadi, bahwa rasul itu kalau diutus dia kepada orang-orang beriman hanya sifatnya penguatan, berarti dia statusnya nabi. Tapi kalau dia diutus kepada orang-orang yang orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka segala macam, itu status dia rasul. Gitu kira-kira. Walidak, oleh karena itu Allah SWT menamakan nabi-nabi Bani Israil itu juga sebagai rasul. Sebagai rasul, bukan hanya nabi doang. Walaqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami datangkan, ya, setelahnya itu dengan para rasul, dan kami ikutkan, ya, nih setelah Musa itu para rasul. Wa ataina Isa bin Maryam bayinat wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami berikan juga kepada Isa bin Maryam al-bayinat, yakni al-bayinat, bukti-bukti, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruhil qudus. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul dengan rasul dengan apa yang dibawa rasul, sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu itu takabur, kamu itu tidak mau menerimanya? Gitu. Jadi ini kan Bani Israil juga Allah SWT menyebutkan nabi-nabi di sini Bani Israil sebagai rasul, ya. Fa idza aradna, maka kalau kita mau an nunsifa, kita memberikan tasnif ataupun memberikan semacam label gitu, ya, di Da'i Ta'rif al-Mukhtar, di dalam definisi yang dipilih tadi, maka bisa kita sampaikan setelah yang satu ini. Tentunya jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita ingin memberikan semacam tasnif, ya, kita membuat klasifikasi ataupun membuat label lah sesuai dengan definisi yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau rasul itu kan diutus kepada orang-orang kaum yang jahat gitulah kira-kira, ya, yang mendustakan rasul. Kalau nabi itu biasanya diutus kepada orang-orang yang memang sudah beriman, hanya sifatnya penguatan dan lain-lain. Jadi bisa kita apakan? Panuhun wa Hudun wa Salih wa Ibrahim wa Lut wa Syuaib wa Musa wa Isa oleh Rasul. Ya, qasallahu alaina akhbarahum ma'a umamihim. Ya. Maka bisa kita sebutkan Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Syuaib, Musa, Isa. Ini ada Nuh 1, Hud 2, Saleh 3, Ibrahim 4, Lut 5, Syuaib 6, Musa 7, ya, Isa 8. Haula'i rusul qassallahu alaina akhbarahum ma'a umamihim. Mereka disebut yang 8 orang ini
adalah semuanya rasul yang Allah SWT telah menceritakan ya berita-berita mereka ya bersama dengan kaum-kaum mereka. Ini adalah rasul. Karena apa? Karena kita tahu pembangkangan umat masing-masing ini kan bangkang ini. Nuh gitu, bagaimana kita lihat kaumnya membangkang. Hud juga begitu, Soleh juga demikian, Ibrahim juga demikian. Ini apalagi Musa kan, ada kaumnya ini Firaun yang bangkang sebagai mengaku Tuhan, termasuk Isa, dan seterusnya. Ini mereka semuanya rasul karena diutus kepada kaum-kaum yang mukadzibin tadi. Wa Zakaria wa Yahya wa Daud wa Sulaiman wa Ayyub anbiya. Sementara Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Ayub itu para nabi. Para nabi. Wa qalat al-Mu'tazilah, itu para nabi ya, para nabi. Tapi dari satu sisi, dia juga dari apa namanya ini, dia juga rasul kan. Tapi dari hanya sisi menyampaikan aja. Dari sisi menyampaikan aja dia kepada orang-orang soleh. Gitu. Dia juga para orang-orang soleh aja terkait dengan Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Ayub, Anbiya. Begitu. Baik. Kalau Nabi kita bagaimana Ustaz? Ya jelas. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Bahkan dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang Quraisy, kufar Quraisy yang begitu sangat membangkang. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Taib. Wa qalatil Mu'tazilah, berkata orang-orang Mu'tazilah, inna nubuwata la tasbutu bil mu'jizat illa bil mu'jizat. Mu'tazilah punya pendapat sendiri bahwa para nabi itu tidak bisa ditetapkan dia sebagai seorang nabi kecuali dengan mukjizat katanya. Mislu asa Musa, ya, mislu asa Musa wa yadihi, seperti apa namanya ini, asa Musa wa yaduhu, dan tangannya. Kita tahu kalau apa namanya ini, wa ghairuhuma minal ayat. Kita tahu bahwa Musa itu punya tongkat yang kalau jika dilemparkan itu bisa berubah menjadi ular, dan begitu tangannya juga kalau dikeluarkan itu bisa ada cahaya. Dan yang lain, dan wa ghairuhuma minal ayat, dan yang selain keduanya, selain tanda-tanda atau mukjizat Nabi apa namanya Musa ini. Wa mislu insyiqaqil qamar li Muhammad SAW, seperti terbelahnya bulan untuk mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi perkataan ini dinilai batil, wa hadza batilun, ini batil. Jadi perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Nabi itu harus ada mukjizatnya dulu, baru kalau enggak bisa diakui sebagai Nabi gitu kira-kira. Seperti tadi katanya, seperti asa, seperti tongkat Nabi Musa bisa jadi ular, atau terbelahnya bulan untuk mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau selain itu kata mereka enggak. Wa hadza batil. Ini batil. Fa inna minal anbiya man lam yadhkurillahu lahum ayat. Karena di antara para nabi itu, kenapa pernyataan Mu'tazilah ini batil? Karena sebagian para nabi itu Allah enggak menyebutkan tanda-tanda ataupun mukjizat mereka. Mereka disebut sebagai nabi tapi enggak ada disebutkan oleh Allah SWT ayatnya, tanda-tandanya. Lakin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi SAW bersabda, ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya ma misluhu amana alaihi al-bashar. Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada satu nabi, ya, ma minal anbiya nabiyyun, tidak ada dari para nabi itu satu nabi pun kecuali diberikan yang dengannya lah beriman manusia. Tidak ada satu nabi pun, ya, kecuali, ya, tidak ada satu nabi dari nabi-nabi yang itu semuanya kecuali u'tiya ma misluhu amana bihi alaihil bashar, yang dengannya manusia bisa beriman. Artinya ada sesuatu mukjizat yang dengan mukjizat itu kaumnya bisa beriman, makin percaya gitu. Dengan mukjizat itu kaumnya percaya dengan yang disampaikan. Begitu. Jadi Nabi menggaransi bahwa semua Nabi itu ada mukjizatnya meskipun nggak disebut gitu. Meskipun kita tidak tahu, tapi Nabi SAW memberikan keumuman, dan hadis ini tercatat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. Bahwa kata Nabi SAW, minal anbiya, tidak ada dari para nabi seorang nabi pun kecuali diberikan yang semisalnya beriman, ya, ma misluhu amana alaihil bashar, yang dengan mukjizat itu atau dengan sesuatu yang diberikan itu dengannya orang manusia bisa beriman. Artinya menambah kepercayaan dan keyakinan kaumnya terhadap apa yang disampaikannya begitu. Taib panubuwatu tasbutu bi ghairil mu'jizat, maka nabi itu tetap disebut dia sebagai seorang nabi meskipun tidak ada mukjizat yang disebutkan, bi adillatin, dengan dalil min halil mudda'i lin nubuwah wa min hali ma ja'a bihi wa ma yad'u ilaihi, ya. Maka kenabian itu tetap, ya,
meskipun tidak disebut dengan mukjizatnya, meskipun mukjizatnya kita tidak tahu. Yang jelas kalau dia dikatakan oleh Allah seorang nabi, ya nabi, meskipun kita tidak tahu mukjizatnya begitu. Bi adillatin min halil al-mudda'i lin-nubuwah, ya, dengan dalil-dalil dari keadaan yang mudda'i, yang dia mengatakan dirinya terhadap seorang nabi, wa min hali ma jabihi wa ma yad'u bihi, dan apa yang dibawanya dan apa yang didakwahkannya. Jadi artinya dengan perilakunya, dengan yang didakwahkannya, tahulah kita ini seorang nabi atau dia hanya ngaku-ngaku. Tahu, bisa kita bedakan, begitulah kira-kira. Intinya bahwa nabi-nabi itu, ya meskipun nggak disebutkan dia mukjizatnya, ya kita yakini bahwa dia adalah seorang nabi. Kalau memang itu disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sebagai contoh misalkan, Papi sahihaini anna Khadijah radhiyallahu taala anha lamma ja'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarjufu, rajafa yarjufu. Dalam hadis sahihaini Bukhari Muslim bahwa Khadijah, ibu kita radhiyallahu taala anha, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, lamma ja'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manakala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarjuf, ya. Itu bergetar beliau datang. Wa yaqul, dan Nabi SAW datang kepada ibunda kita Khadijah dan mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, aku takut terhadap diriku. Qalat lahu, ibunda kita berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qalat lahu, ya, berkata Khadijah kepada Nabi kita, kalla, tidak. Abshir, bergembiralah engkau ya Muhammad. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya wahai Muhammad. Innaka la tasilur rahim, karena sungguhnya engkau adalah selalu menyambung tali silaturahim, ya. Wa tusaddiqul hadis, wa tasduqul hadis, dan engkau berbicara jujur. Wa tahmilul kalla, dan engkau menanggung beban, ya. Ya, menanggung beban kesulitan orang lain, ya. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaifa, dan engkau memberikan makan kepada tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan engkau membantu orang untuk mencari kebenaran, begitu. Nah, fastadallat ala sidqihi wa hafizallahu lahu wa hifzillahi lahu wa wiqayatihi min syarri syaitan bima huwa alaihi min fadalil azimah. Maka ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu menjadikan dalil kebenaran Nabi ala sidqihi, ya. Selama ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orangnya Masya Allah tabaraka rahman, adalah akhlak yang sangat mulia yang ditampilkan oleh Nabi SAW. Ini kan awal-awal ceritanya ini. Awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kan begitu. Nah, apa yang dialami oleh Nabi SAW itu justru bukan hal yang membahayakan beliau. Justru adalah hal yang menggembirakan. Karena itu adalah awal-awal beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha waradaha berdalilkan ada sidqihi, yang selama ini Nabi SAW trik rekodnya begitulah kira-kira, ya, yang selalu Nabi jujur dalam bicara, ya, menjaga amanah, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah SWT akan selalu menjaganya dan melindunginya dari syaitan, ya, dan lain-lain yang banyak dia miliki dari fadail al-azimah, dari fadilah-fadilah yang sangat agung. Artinya trik rekod seorang itu menggambarkan dia ini benarkah seorang Nabi apa tidak, gitu. Itu dia. Jadi sangat cerdas ibu kita ini radhiyallahu taala anha warḍaha, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan melihat perilaku Nabi SAW yang selama ini yang selalu baik, akhlaknya luar biasa, ya, pembicaraannya jujur, selalu memberikan bantuan kepada orang lain, memuliakan tamu dan sebagainya, nggak mungkin orang ini dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka pastadallat ala sidqihi. Maka ibunda Khadijah berdalil dengan kebenaran Nabi yang selama ini jujur, ya. Dan Allah selalu menjaganya dan menjaganya dari keburukan syaitan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah benar, adalah seorang nabi dan seorang rasul. Begitu ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa kadzalika mimma uhtujja bihi 'ala nubuwati fil Qur'an annahu 'asha baina ahlihi wa lam yujarrab 'alaihi kadzibun. Dan begitu juga dijadikan hujjah, ya, terhadap kenabian beliau dalam Al-Qur'an. Bahwa sallallahu alaihi wasallam itu hidup di antara keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, dan tidak pernah sekalipun beliau berdusta. Qala ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin
Qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Maka dalam surah Yunus ini ayat 16 ini, ayat ayat 15 sampai 16, intinya bahwa apabila dibacakan ya kepada mereka ayat kami, bayinat yang jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ya, liqa'ana ana'ti biqur'anin ghairi hadza aw badilhum. Dia mendatangkan Al-Qur'an seperti ini atau yang lainnya, aw badilhu, atau ganti aja. Mereka istihza tentunya ya, istihza, dan mereka ini mengolok-olok. Qul ma yakuni li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku enggak bisa mengganti Al-Qur'an, kata Nabi SAW, dari diriku, ya. In attabi'u ma yuha ilayya, aku tidaklah mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaban yaumin 'adzim. Sungguhnya aku takut jika aku bermaksiat, ya, adab Rabbku yang sangat pedih, yang sangat besar, ya. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Katakan wahai Muhammad, kalau Allah SWT menghendaki, aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Ya, faqad labistu fikum umuran min qablihi. Ya, aku telah tinggal bersama kalian beberapa waktu. Ya, menghabiskan umurku bersama kalian. Artinya di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ya, jadi ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tidak senang ini kita membatalkan, sedang membatalkan perkataan Mu'tazilah yang mereka mengatakan Nabi itu harus ada mukjizatnya, harus jelas dan segala macamnya, kan begitu. Maka kita katakan tidak perlu itu. Yang penting kalau itu ada dalilnya dari keadaannya, ya, dari perilakunya dan segala macamnya, itu menunjukkan bahwa dia seorang nabi, maka cukup bagi kita. Tidak perlu ada mukjizat yang ada dia bawa baru. Sementara Nabi kita Muhammad SAW itu penuh dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Fa innahu nubbi'a ala ra'si arba'ina sanatan min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau itu diangkat menjadi rasul, ya, menjadi nabi ketika sudah sampai umur beliau 40 tahun. Ikhwati billah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi inilah kiranya yang bisa disampaikan terkait dengan materi ini, yaitu Muhammad itu adalah sebagai seorang hamba Allah dan rasulnya. Intinya bahwa, ya, kita meyakini bahwa benar Nabi kita Muhammad SAW adalah Abdullah yang Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Beliau adalah benar-benar memang sebagai hamba Allah totalitas, yang tidak pernah beliau melakukan perbuatan di luar yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau adalah seorang Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa Salam TV dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum antuna sekalian, para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.